Baik, kita mulai saja ya kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini pertemuan kita yang ke-8. Pertemuan ke-1 setelah UTS ya. Pertama kita lihat dulu nih. Nilai kalian tuh sampai dengan sekarang udah sampai mana? Kalian bisa lihat di nilai pajak internasional, kemudian buka linknya. Ini kelas C ya. Kita cari sheet-nya yang kelas C. Nah ini nilainya rata ya, semuanya E. Ya. Sementara nilainya E. Bapak mau nanya kalau absen di mana? Di Sinau. Tapi belum ada, Pak. Iya, Pak, belum ada, Pak. Yakin. Kelas C. Ada itu. Kebanyakan. Ada ya. Oke, ini nilainya masih E ya, luar biasa ya. Nggak nyangka kalian masih E nilainya. Sekarang kita lanjut ya ke materi yang baru tentang pajak internasional. Materi yang baru ini judulnya pemajakan bentuk usaha tetap. Jadi sebenarnya ya pajak internasional itu materi. Jadi itu lagi ya. Ini juga udah dibahas sebenarnya. Nah, ya. Nah, karena sekarang bulan puasa ya.
dan materinya nampaknya lumayan banyak, ya jadi kita akan agak cepat. Gitu. Oke, kita masuk ke materi ya, bab ke-8, pemajakan BUT atau Permanent Establishment atau PE. Kalau di OECD model ada di pasal 5 yang mengatur tentang BUT. Kita cek sekarang ya di tax treaty. Tax treaty. Ya. Tax treaty misalkan Indonesia dengan India ya. Kasihannya orang India diusiri dari Indonesia ya. Salahnya apa coba ya? Ada di pasal berapa dia bilang tadi ya? Ada di pasal 5 ya. Ada di pasal 5 katanya. Nah, benar ya. Di sini ada pasal 5 bentuk usaha tetap. Di pasal 5 ada di bentuk usaha tetap. Rinciannya di pasal 5 ayat 1-nya tentang pengertian. Kemudian di ayat yang ke-2-nya tentang jenisnya. Ya. Jadi kalian bisa baca ya. Ini Indonesia sama India nih. Boleh nggak orang India diusir dari Indonesia ya? Boleh nggak? Terus yang ketiganya aktiva konstruksi yang menimbulkan BUT. Ini saya ingin membuktikan di pasal 5 itu BUT ya, yang menyangkut dengan BUT di P3B-nya. Begitu. Jadi kalian bisa nanti cek, dibaca lebih lanjut ya. Oke, ini kemudian yang kedua ya, sekarang kita bahas pengertian BUT. Nah ini kita BUT ngambil pengertian dari undang-undang kita, undang-undang tercinta PPH nomor 36, undang-undang PPH atau undang-undang nomor 36. Katanya BUT itu adalah bentuk usaha, ini ya yang saya lagi baca ini. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Atau orang pribadi yang tidak lebih dari 183 dalam 12 bulan ya. Atau tidak mempunyai niat. Gitu. Jadi ada orang luar negeri ya yang punya usaha di Indonesia atau orang pribadi yang kurang dari 183 hari di Indonesia, dia bikin usaha. Usahanya bentuknya apa? Banyak. Ada berapa nih? P sampai P. P itu berapa ya? Ya betul ya, 17. Ada 17 bentuk. Apa aja? Nah ini dimulai dari tempat kedudukan, cabang, kantor, gedung, pabrik, gitu ya. Pokoknya semua bentuk usaha atau semua ruang atau semua aktiva yang dibuat untuk memperoleh pendapatan. Itu ya. Jadi poin pertama tadi di P3B BUT diatur di pasal 5. Poin kedua pengertian BUT yaitu badan usaha yang dimiliki oleh orang asing lah gitu ya. Atau subjek pajak luar negeri gitu. Jadi berdasarkan definisi tersebut diambil pengertian bentuk usaha yang dipergunakan SPLN untuk menjalankan usaha. Gitu.
Nah, ini yang harus digarisbawahi nih. Bahwa subjek pajak bentuk usaha itu perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Seperti itu. Kemudian lebih lanjut ya, dijelaskan bahwa WPLN itu karena dia sebagai subjek pajak badan, jadi perpajakannya, kewajiban perpajakannya sama kayak badan. Apa aja itu? Ya, semuanya ya. Dari mulai bikin NPWP, harus melakukan pembukuan, kalau di atas 4,8 M, harus bayar angsuran PP pasal 25, kalau dia termasuk PKP maka dia harus menerbitkan faktur pajak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat kategori BUT yang cakupannya itu oleh Undang-Undang PPH. Ada 4 katanya. Yang pertama BUT jenis aktiva atau BUT jenis fisik. Kita melihat dari place of business-nya, yaitu tempat gitu ya, yang di dalamnya ada tanah, ada bangunan, ada mesin-mesin, ada peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk dia melakukan usaha, baik itu sifatnya permanen ataupun yang non permanen ya, tapi biasanya pasti permanen gitu. Masa dia jauh-jauh dari luar negeri ke sini buat usaha bikin gedung kok dari triple kan nggak mungkin gitu. Nah, yang termasuk BUT aktiva itu ada 12. Semuanya bentuknya fisik atau bisa diraba, bisa ditendang, bisa dipeluk, bisa dicium. Itu namanya bentuk usaha fisik ya. Makanya nih kalau kalian lihat dari 12 ini semuanya bisa dilihat ya. Tempat kedudukannya, cabangnya, kantornya, gedungnya, pabriknya, bengkel, gudang, dan lain-lain. Gitu. Jadi dalam Undang-Undang PPH dijelaskan cakupan kategori BUT. Jadi kategori BUT itu ada 4. Yang pertama aktiva fisik, dilihat dari fisik BUT-nya. Fisik BUT ada 12 jenisnya. Semuanya terlihat oleh mata, teraba oleh tangan. Gitu. Kemudian yang kedua, jenis BUT yang kedua yaitu aktivitas. Untuk menentukan dia itu beneran BUT atau enggak, salah satunya itu dilihat dari aktivitasnya. Bukan hanya tempatnya ada nih, maju jeruk gitu ya, bahasa Inggrisnya. Bangunannya tinggi, ada mesin di dalamnya, ada komputer, dan lain sebagainya, tapi ada nggak aktivitasnya? Gitu. Makanya yang paling penting sebetulnya aktivitasnya. Gitu. Kalau melihat dari aktivitas, gitu ya, dilihat dari yang pertama, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. Ngelakuin kegiatan itu enggak? Atau dia itu melakukan pemberian jasa dalam bentuk apapun, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Gitu. Disebut BUT yang punya aktivitas adalah, gitu ya, berarti kan kesimpulannya, yang disebut BUT yang mempunyai aktivitas adalah yang melakukan proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan, atau melakukan pemberian jasa selama lebih dari 60 hari. Gitu. Sini ada contoh. Ada perusahaan AA Ltd. Ya. Dia bergerak di bidang jasa konstruksi. Tahun 2015 mendapatkan proyek membangun jembatan di Palembang.
yang mengerjakan selama 7 bulan. Di sini ada 2 terpenuhi. Yang pertama ada proyek, ada. Proyeknya apa? Bikin jembatan. Gitu. Yang kedua, ada jasa yang diberikan? Ada. Jasa apa? Jasa pembangunan jembatan. Kemudian dilakukan selama 60 hari, oh tentu 7 bulan itu kan berapa hari ya? 7 kali 3, 210 hari ya. 2 bulan lagi itu melahirkan. Gitu. Jadi kalau kita lihat di pasal 5 ayat 3 bahwa dia termasuk ke dalam BUT. Coba kita lihat kalau dengan India gimana nih? Pasal 5 ayat 3 ya. Pasal 5 ayat 3 gimana nih? Pasal 5 ayat 3 berapa hari? 60 hari juga nggak? Nah, beda ya. Kalau sama India itu ternyata lebih dari 91 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, ini pentingnya membaca P3B. Kalau Indonesia Belanda, oke, 60 hari disebut sebagai BUT mempunyai aktivitas. Kalau dengan India itu 91 hari. Gitu. Gampang ya? Udahan aja gitu kuliahnya. Oke. Kita lanjutkan ya. Tentu ya, yang dipajaki itu adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia. Atau istilahnya adalah negara berdasarkan sumber. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, BUT keagenan. Nah, yang disebut BUT itu kalau dia termasuk ke dalam agen. Tahu agen ya? Agen itu dia punya tugas untuk melakukan kegiatan usaha tapi atas nama orang lain. Kayak misalkan ada agen asuransi misalkan. Ketika dia menawarkan asuransi, apakah dia mengatasnamakan dirinya sendiri, misalkan nama saya Bani nih, mau menawarkan asuransi, kan nggak gitu. Pasti bilangnya saya Bani dari asuransi X. Bapak Ibu mau nggak ikut asuransi? Itu namanya agen. Dia bertindak sebagai perwakilan dari yang dia wakili. Begitu. Contoh, ABC Holding. Perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Malaysia. Dia menjalankan usaha di Indonesia melalui makelar. Tahu makelar ya? Calo, komisioner umum atau agen lainnya yang berdiri sendiri, yakni PT MOP. Jadi kalau dilihat dari sini hampir-hampir mirip sama cabang ya. Kan cabang juga dia mengatasnamakannya pusat. Gitu. PT MOP yang bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Pertanyaannya, statusnya apa? Gitu. Jadi sesuai pasal 5 ayat 6, Indonesia Malaysia tidak dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di negara Indonesia karena perusahaan itu menjalankan usaha di negara Indonesia melalui PT MOP sebagai makelar, komisioner umum, dan atau agen lainnya yang berdiri sendiri sepanjang PT KRM tersebut tidak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Gitu. Kita lihat sekarang yang Indonesia dengan India. Pasal 5 ayat ke-6. Pasal 5 ayat 6. Nah ini. Ayat 6. Nah, bukan ya di sini ya. Bukan ya. Oh, ini pasal 5 ayat 5 ya kalau di sini ya. Di Indonesia sama apa? India.
Nah, seperti itu. Jadi di sini dikatakan sebagai BUT gitu ya, dengan syarat yang A, jika dilakukan melalui tempat usaha yang tetap, aktivitas apa tadi? Fisik tadi ya. Yang B, dagangan di negara disebutkan pertama di mana ia telah teratur mengirimkan barang-barang atau barang-barang dagangan atas nama perusahaan biasa. Berarti aktivitas. Jadi kalau misalkan disebut sebagai BUT keagenan, itu kalau terpenuhi yang dua tadi sebelumnya. Yang pertama fisik, yang kedua aktivitas. Fisiknya ada nih si PT apa namanya MOP gitu ya. Terus aktivitasnya ada, dia dapat barang dari Malaysia atau dari India. Misalkan barang dari India itu apa ya? Kain ya atau karpet gitu misalkan. Nah, PT MOP itu dia jual ke orang Indonesia. Nah, itu disebut sebagai BUT keagenan. Gitu. Ya. Yang keempat, BUT asuransi ya. Hati-hati ya, jangan dipisah ya. Asuransi. Kalau BUT asuransi itu ternyata sebenarnya dia itu hampir sama kayak agen ya. Tapi ini dirincii. BUT asuransi itu agen kan, makanya saya bilang dia itu hampir mirip sama agen, malah bisa bilang agen ya. Makanya kalau orang asuransi namanya agen asuransi gitu. Jadi dia itu asuransi apa ya yang di luar negeri ya, nama asuransi misalkan apa gitu ya. Asuransi luar negeri namanya apa gitu ya. Terus dia datang ke Indonesia buat cari nasabah. Gitu. Nah, disebut sebagai BUT asuransi kalau dia itu menerima pembayaran premi asuransi. Artinya dia punya klien. Jadi dia berhasil lah. Gitu ya, close gitu ya. Dia itu close kalau dia itu berhasil mendapatkan nasabah asuransi. Gitu. Tapi harus dipastikan orang Indonesia itu mengasuransikan yang tempat tinggalnya, tempat beradanya, dan tempat kedudukannya di Indonesia. Jangan sampai gini, ada perusahaan asuransi Malaysia, agennya datang ke Indonesia. Kemudian punyalah dapat nasabah asuransi nasabah di Indonesia. Ternyata yang diasuransikan itu misalkan gedung, tapi gedungnya ada di Malaysia. Itu mah nggak bisa disebut BUT asuransi. Begitu. Nah, ini ada contoh. PT Up ya. Menutup polis asuransi kerugian dengan membayar premi asuransi atas kebakaran gedung yang berlokasi di Jakarta kepada PT CC sebagai perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan Indonesia. Kemudian direasuransikan kepada DD Ltd yang berkedudukan di Malaysia. Nah, dalam kasus itu karena lokasi yang diasuransikannya adalah di Indonesia, maka dia dianggap sebagai BUT. Itu gampang ya. Biar tidak ngantuk kita tanya-tanya ya, biasa. Tidak bisa menjawab, tidak dianggap hadir ya. Biar menegangkan gitu. Sekarang tanggal 28 ya, kita tanya nomor 28 itu Ismi Ridho Robani. Ismi present? Hadir, Pak. Kayaknya kita harusnya pakai bahasa Inggrisnya kan, pajak internasional. Pertanyaannya Ismi, pasal berapa di P3B yang mengatur BUT? Pasal 5. Kalau P3B India? Pasal 5 juga. Pasal 5 juga ya. Oke. Lanjut. Yang berikutnya adalah Reynanda. Hadir, Pak.
Ya, pertanyaannya ada berapa pasal? Ada berapa ayat di pasal 5? Ada 7, Pak. Ada 7. Kalau di sama India, piro? Ada 7 juga, Pak. Salah ya. Ada 3, Pak. 8 Kenapa nih gitu? nih kalau nggak percaya nih ya. Nah, ini 8. Tuh, ada angka 8 kan? 8. Sengaja saya tadi nggak bahas biar kalian tuh Pak ini. Ternyata enggak ya. Tira sekarang. Tira. Iya, Pak. Di undang-undang apa yang menerangkan tentang pengertian BUT? Undang-undang berapa nih di Indonesia? Ya, belum. Berapa? Skip. Di Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Ya, betul. Ya. Berikutnya, Adinda. Hadir, Pak. Pertanyaannya, ya. Siapa atau apa yang disebut sebagai BUT? BUT itu orang asing yang bekerja di Indonesia, tapi tempat kedudukannya itu bukan di Indonesia. Jadi bisa dikatakan sebagai SPLN, tapi bekerja di Indonesia. Gitu, Pak. Oke, lanjut ke Flatari. Ada Flatari? Ada, Pak. Oke, Flatari. Pertanyaannya apa aja ya yang termasuk ke dalam kategori BUT? Apa aja Flatari? Orang pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Bukan ya, kategori kan saya tadi bilang kategori. Ada berapa? Ada 4, Pak. Apa aja tuh? BUT aktiva fisik, BUT aktiva aktivitas, BUT keagenan, dan BUT asuransi. Oke, berikutnya Eca. Hadir, Pak. Udah sahur, Ca? Ini kayak yang lemas gitu. Nggak sahur, Pak, nggak puasa. Pantesan ya, jadi pas ya. Pertanyaannya, kalau misalkan ya BUT itu punya asuransi, yang asuransi itu punya nasabah salah satunya di Indonesia. Pertanyaan, termasuk kategori BUT yang manakah itu?
BUT asuransi bukan Pak? Ya, betul ya. Berikutnya, DAEGA. Iya, Pak. Kalau DAEGA baru nih nggak puasa ya. Puasa, Pak. Kok saya kebalik ya? Lihat Eca, dia sangat puasa. Lihat kamu malah nggak puasa. Oke, kita lanjut. Kalau ada BUT, dia itu punya apa namanya ya? Kantor cabang di Indonesia. Disebut BUT apa itu? Termasuk kategori BUT apa? BUT Aktiva. BUT Aktiva. Salah ya. Kenapa BUT Aktiva? Apa? Keagenan, Pak. Nah, Keagenan. agenan. Boleh. Sofi. Iya Pak. Selain keagenan, apa lagi kira-kira? Dari BUT-nya? Iya, Aktivitas bukan. bukan. Kan tadi udah dijawab sama Dea, itu salah. Aktivitas Pak. Iya, dia jawab gitu tadi, tapi salah. Tadi Aktiva saya Ada jawabnya. Pak. Oh iya, yang benar aktivitas. Ya, betul ya, yang benar aktiva. Saya dengar aktivitas loh. Ya, yang Bapak fokus. saya belum makan dari pagi, Cak. Jadi inilah. Terakhir makan subuh tadi. Ya benar ya, Sofi, yang benar itu aktiva. Ya, bukan aktivitas. Aktivitas juga bisa ya kalau dia terlihat, kan tadi nggak dijelasin saya aktivitasnya apa. Gitu. Lanjut, Yasinta. Ya Pak, Kalau misalkan BUT ya, jualan bola voli ini, jualan bola voli dari luar negeri ya. Jualan bola voli dari luar negeri. Tapi yang jualannya itu orang Indonesia. Tapi dia itu ceritanya sebagai reseller. Gitu ya. Misalkan nama bola volinya Molten. Itu termasuk BUT yang mana, Yasinta? aktivitas Pak. Kenapa aktivitas? Soalnya kan dia reseller, berarti ngasih jasa gitu. Aktivitas apa agen? Aktivitas apa agen? Agen. Aktivitas dan agen ya. Iya. Ini Yasinta bulan Ramadan aja pakai kerudung apa dari dulu sih saya lupa. Enggak. Sekarang mah udah pakai Pak. Iya ya kan kita nggak pernah ketemu jadi saya nggak ini melihatnya di layar aja. Edisi kan Iya. edisi Ramadan kan biasanya suka gitu ya orang-orang edisi Ramadan pakai kerudung. Edisi Ramadan. Kayak Flatari kan edisi Ramadan backgroundnya Ka'bah gitu. Gitu ya. Kalau nggak salah kemarin-kemarin enggak deh gitu ya.
Oke, lanjut ya, ngomongin yang aneh-aneh. Saya kalau lapar suka agak B ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pemajakannya nih. Jadi, kalau BUT itu kan sama perlakuan perpajakannya dengan badan. Gitu ya. Tapi ada kekhususan ya, untuk BUT. Apa aja itu? Yang pertama objeknya. Kalau objeknya itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama attribution income. Kalau ini semua penghasilan ya. Pokoknya penghasilan di Indonesia wajib dikenakan di Indonesia. Sama kayak badan lah. Yang kedua force of traction income. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan. Penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis. Jadi si BUT di Indonesia itu hanya menyalurkan saja, bukan BUT-nya yang jualan ke orang Indonesia, bukan, tapi kantor pusat yang ada di luar Indonesia ngejual langsung ke orang Indonesia. Itu juga jadi objek pajak BUT. Karena kan pasti mau BUT. Yap. Ada. Iya. Ya. Kenapa nggak ngasih tahu? Nggak tahu, nggak baca di grup RT. Sampai jam 1. Oke. Ini saya udah masuk lagi ya. Tadi mati lampu. Jadi saya gelap nih. Katanya ada pematian lampu sampai jam 1. Aduh. Nah, agak terang. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, itu force of attraction income. Jadi tadi udah dijelasin kalau ada penghasilan kantor pusat melalui penjualan BUT, ya, tetap aja yang dipajakinya BUT-nya. Begitu. Yang ketiga, effectively connected income. Jadi kalau selama ada hubungan yang efektif, artinya meskipun bukan kantor pusatnya ya, tapi ada hubungannya dengan pihak luar negeri, itu tetap dikenakan pajaknya tetap menjadi objek pajak BUT. Contohnya royalti atau imbalan. Sehubungan dengan penggunaan harta, paten atau hak-hak lainnya. Ya contohnya kayak misalkan apa ya? Mungkin Microsoft mungkin ya, atau Windows ya. Dia punya BUT misalkan di Indonesia, tapi sebenarnya bukan Microsoft yang punyanya, tapi misalkan punya hubungan istimewa dengan Microsoft gitu ya. Misalkan seperti itu. Kayak gitu. Tapi itu termasuk objek pajak untuk BUT. Berikutnya itu ya tentang objeknya ya. Objeknya sebenarnya secara umumnya sama nomor 1, tapi nomor 2 dan nomor 3 agak beda. Pokoknya mah Indonesia pengen majakin uang yang ada di Indonesia. Pengen pakai asas sumber. Berikutnya. Pengurang penghasilan. Nah, ini ya. Kita kenal dengan namanya deductible expense sama undeductible expense. Sama kalau ini dengan Indonesia. Semua biaya yang memiliki kegiatan yang memiliki hubungan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Gitu. Jadi 3M ya, mendapatkan, menagih dan memelihara. Jadi ini mah udah ya di pajak 2 ya, di rekonsiliasi fiskal. Jadi kalau misalkan
tidak berhubungan di koreksi positif kalau biaya. Kalau pendapatan dikoreksi negatif. Gitu. Background saya jadi jelek. Kayaknya gara-gara ngomongin Eca gelap, jadi di sini saya juga jadi gelap-gelapan. Oke. Lanjut ya. Berikutnya, ini biaya-biayanya ini udah dibahas di pajak 2 ya. Jadi semua biaya yang berhubungan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Jenis-jenisnya udah ada di peraturan keuangan, di peraturan Menteri Keuangan, apa aja. Pokoknya yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Itu boleh dibiayakan, di luar itu nggak boleh. Gitu. Terus, sekarang kalau rugi ini, kalau di Indonesia kan UP Badan Indonesia kalau rugi dia bisa kompensasi ya selama 5 tahun berturut-turut. Tapi kalau BUT ada yang berbeda. Biaya-biaya itu nambah. Biaya-biaya yang boleh dibiayakan oleh BUT itu nambah. Apa aja? Banyak ya. Ada 3 lah. Yang pertama penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan. Itu boleh. Kemudian penghasilan sebagaimana di dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat. Berarti semuanya berhubungan dengan kantor pusat nih, yang kedua. Yang ketiga, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan. Jadi pokoknya 3-tiganya semuanya berhubungan dengan kantor pusat. Kan kantor pusat itu nggak ada hubungannya sama BUT sebenarnya, tapi biayanya yang berhubungan dengan BUT boleh dibiayakan. Padahal sebenarnya secara aturan itu tidak berhubungan dengan yang 3M tadi. Mendapatkan, menagih, dan memelihara. Gitu. Contohnya misalkan administrasi biaya administrasi ke kantor pusat, perjalanan ke kantor pusat misalkan. Yang ada di Malaysia atau di negara lain. Itu boleh dibiayakan. Padahal kan itu nggak ada hubungannya sebenarnya dengan kegiatan utama BUT. Kalau di UP Badan pasti dikoreksi positif tuh. Gitu. Oke. Berikutnya. Tapi kemudahan tersebut ada batasannya ya. Nah, ini batasannya cara ngitungnya. Dengan presentasi biaya administrasi kantor pusat dikali peredaran usaha di Indonesia dibagi seluruh dunia. Maksudnya seluruh dunia ini kalau misalkan si kantor pusat itu punya BUT di beberapa negara. Kalau punya satu doang, ya udah berarti pembaginya adalah BUT aja di Indonesia. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada yang tidak boleh dibiayakan. Kalau yang di atas tadi ya, boleh dibiayakan. Kalau yang bawah tidak boleh dibiayakan atau undeductible expense. Ini juga sama ya, persis dengan badan. Sama. Gitu. Tapi kalau yang berhubungan dengan kantor pusat, itu ada juga yang tidak dibolehkan. Ini nih. Gitu. Oke. Satu lagi. Tarif. Tarif BUT itu sama ya, karena badan kan 25%. Tapi setelah direvisi ya, itu berkurang khusus untuk BUT itu bukan 25% seperti badan, tapi 20%. Gitu. Jadi kalau di BUT itu nggak ada peredaran bruto ya. Nggak ada peredaran bruto. Kan kalau di Badan Indonesia mah kan di atas 4,8 sampai 50 miliar ada fasilitas kan? Fasilitasnya 12,5% dan 25%. Tapi kalau BUT langsung 20% nggak ada fasilitas itu. Gitu.
Cara ngitung pajaknya sama ya. Cara ngitung pajaknya sama. Semua penghasilan dikurangi biaya-biaya yang boleh dibiayakan, ya, baru dapat laba fiskal. Dari laba fiskal itulah yang akan menjadi dasar dari pengenaan pajaknya. Nah, khusus yang penanaman kembali di Indonesia. Jadi kayak di kita mah kite ya, komoditas ekspor dengan tujuan apa ya, lupa lagi ya. Jadi dia tuh hasil penghasilannya itu mau diinvestasikan lagi di Indonesia, itu ada fasilitas lagi. Saya lupa namanya. Mungkin kalau habis maghrib biasanya tahu, ingat lagi. Kayak gitu. Oke, sekarang nanya-nanya. Dia udah ya. Safira. Ya, Pak. Safira. Pertanyaannya, bentar ya. Saya screen-nya. Safira, pertanyaannya buat kamu itu kalau ada penghasil apa sih? Sebutkan lah minimal 2 contoh objek pajak BUT. Apa aja? Objek pajak contohnya. Sebutkan salah 2 aja. Yang atribut income bukan sih, Pak? Contoh realnya. Oh, Mau atribut boleh, contoh atribut boleh, mau contoh cost of operation nggak boleh, atau effectively connected income juga boleh. kayak kalau misalnya di effectively connected income ada royalty atau imbalan, terus bunga, gitu bukan, Pak? Boleh. Coba Rita. Tambahin lagi nih. Selain dari Safira tadi. Kantor pusat yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Terus apa lagi? Apa lagi? Kantor pusat yang menyalurkan barangnya gitu, Pak. Yang menyalurkan barangnya. Maksudnya gimana menyalurkan barangnya? Menyalurkan barang ke cabang gitu, Pak. Itu penghasilan emang. Termasuk objek bukan? Yang force of attraction income, Pak. Oke. Contohnya sebenarnya banyak ya kan, mirip sama badan ya, mirip sama badan. Jadi semua penghasilan, baik itu dari penjualan, pengalihan harta tak bergerak gitu kan, dapat dividen, royalti, bunga, sewa, pendapatan lain-lain, banyak banget. Itu kan objek-objek BUT kan hampir sama dengan, malah kalau BUT kan ada tambahan lagi tadi. Oke, lanjut. Ke siapa nih? Malida. Iya, Pak. Kalau penghasilan
gara-gara harta tersebut dimiliki oleh BUT. Termasuk kategori yang mana itu, Malida? Harta ya, Pak. Apa? Harta. Harta. Kan ada 3 kategori, kayaknya nggak ada itu deh. Enggak, tadi soalnya harta. Ya, harta yang dimiliki. Atribut bukan, Pak? Betul, atribut. Natasha. Ya, Pak. Penghasilannya yang punya itu adalah kantor pusat. Termasuk kategori yang mana? Penghasilan BUT. Porsche bukan, Pak. Apa? Porsche. Force, oke. Force, artinya kan kamu teh jago bahasa Inggris, jangan pura-pura gitu. Iya, Oke. maaf. Lanjut ya. Kayaknya kalau Natasha PIC mah bisanya bahasa Korea ya, bukan bahasa Inggris. Ya, lanjut ke Iya, Pak. Melin. Ya, Pak. Pertanyaannya ya, apa aja atau minimal 2 lah. Contoh dari biaya yang boleh dibiayakan oleh BUT. Biaya yang boleh dibiayakan oleh BUT. Royalti bukan, Pak? Biaya itu mah pendapatan atau yang boleh dibiayakan. Kan biaya itu ada yang boleh dibiayakan, ada yang enggak. Kalau yang boleh, contohnya apa? Biaya pembelian bahan, Pak? Bahan apa? Kayak gitu bukan, Pak? Bisa. Terus apa lagi? Terus biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya premi asuransi, bunga sewa, dan royalti. Ya, betul ya. Sekarang ke Wina. Wina, Ya, Pak. udah bangun ya Wina ya? Ada, Pak. Pertanyaan buat Wina. Kalau misalkan sumbangan itu boleh dibiayakan enggak? Sumbangan boleh dibiayakan enggak? Nggak boleh, Pak. Enggak boleh. Oke. Revita, Hadir, Pak. ada enggak sumbangan yang boleh dibiayakan? Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional.
Ya, betul ya. Boleh sumbangan dibiayakan asalkan bencananya bencana yang termasuk nasional. Oke, berikutnya Dina Yulianti. Iya, Pak. Sebutkan ya minimal 2 lah yang tidak boleh dibiayakan oleh BUT. Sumbangan. Sumbangan apa? Sumbangan apa? Sumbangan benar ya. Terus apa lagi selain itu? Hadiah bisa nggak, Pak? Hadiah. Hadiah itu kan berarti nerima hadiah atau ngasih hadiah? Royalti, Pak. Pendapatan atau biaya royalti apa pendapatan royalti? Biaya royalti. Nggak termasuk ya. Oke. Terus, oke, betul ya. Tia. Pak. Pertanyaan untuk Tia. Kalau hotel ya punya biaya namanya biaya apa namanya? Biaya untuk membeli meja biliar. Meja biliar. Boleh nggak dibiayakan? Boleh. Apa boleh? Soalnya kan itu untuk apa namanya? Untuk fasilitas di hotelnya, Pak. Kalau untuk pribadi baru nggak boleh. Betul ya. Sering sekali kayaknya Tia ke hotel ya. Oke, lanjut ya. Ya sama keluarganya lah. Sekarang lagi musim ini buka bersama di hotel ya. Jadi kalau ngantuk bisa tinggal langsung tidur gitu. Kan udah ini ya, udah boleh gitu. Lanjut Rahayu ya. Ya, Pak. Kalau beli meja biliarnya itu perusahaan mie, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Kenapa? Boleh nggak? Kayaknya tadi sama Tia yang suka ke hotel itu dijelasin ya. Gimana, Rahayu? Nggak usah malu-malu, jawab aja langsung. Banter, Pak, buat perusahaan. Buat perusahaan mie. Iya, buat perusahaan mie. Misalkan Lemonilo gitu ya. Yang airnya tidak keruh gitu ya. Enggak boleh, Pak. Buat perusahaan. Buat perusahaan mie nggak boleh. Kenapa ya? Ya. Karena kan tadi buat
fasilitas. Kenapa? Karena nggak ada Karena nggak ada apa? sangkut pautnya. Oke, nggak ada sangkut pautnya sama perusahaan ini ya. Lanjut ya, sekarang Irma. Iya, Pak. Berapa tarif tarif pajak BUT? 20%. Katanya sama kayak badan 25. Soalnya sesuai sama PPh pasal 26. Oke ya. Dulu 25 ya, sekarang 20. Oke, lanjut ke Kamelia. Kamelia. Kamelia Iya, ada? Pak. Oke. Ada. Kamelia, pertanyaan buat kamu. Apa bedanya tarif pajak buat BUT sama buat badan? Beda besarnya, Pak. Beda besarnya. Maksudnya gimana? Badan 25%, BUT 20%. Sama kalau BUT nggak ada peredaran brutonya, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut dulu ya, terakhir bahasan terakhir. Oke, sekarang tentang hak pemajakan kalau ada pengalihan harta bergerak. Jadi, kalau ada pengalihan harta bergerak sesuai dengan pasal 13 ayat 2, maka yang berhak memajakinya dengan demikian ketentuan berlaku ya tergantung kepada harta tersebut digunakan untuk kegiatan usaha atau enggak. Kalau digunakan untuk kegiatan usaha, pengalihan harta bergerak itu bisa menjual, bisa membeli ya maksudnya. Kalau misalkan dia itu membeli berarti membeli aset atau harta yang ada di mana? Di Indonesia, maka yang berhak dipajakinya ya di Indonesia kan. Gitu. Coba kita lihat di pasal 13 deh. Pasal 13 ayat berapa tadi? 2 ya. 13. Nah, tergantung dari presentasi ya. Kalau lebih dari 50% ya kepemilikannya, maka dia dikenakan di negara Indonesia. Ini kalau sama India ya. Jadi kalau ada BUT, ada di Indonesia punya aktiva tidak bergerak atau aktif atau memiliki harta, kemudian dia jual, dapat untung, maka keuntungan itu dipajaki di Indonesia kalau kepemilikan sahamnya si BUT tersebut dimiliki oleh 50% atau lebih dari 50% negara luar atau negara India. Jadi ini kalau dibacanya gini nih, keuntungan yang diperoleh penduduk negara India dari pemindah tanganan atas saham-saham perseroan yang lebih dari 50
dari nilai kekayaannya secara langsung atau tidak langsung berasal dari harta tak gerak yang berada di negara Indonesia dapat dikenakan pajak di negara Indonesia. Gitu. Tapi di sini nggak dijelasin ya sahamnya saham dimiliki siapa. Pemindah tanganan atas saham-saham perseroan yang lebih dari 50%. Oh iya, berarti benar kan? Lebih dari 50% dimiliki oleh negara India. Berarti kan saham-saham perseroan itu kan perseroannya itu punya si India. Gitu. Jadi gitu ya. Dipajaki di Indonesia dengan syarat kepemilikannya lebih dari 50%. Dan tahukah kalian pasti di atas 50%. Kenapa? Namanya juga BUT ya. Kemungkinan besar dimilikinya oleh orang luar. Kalau orang Indonesia bikin BUT mah tuh ngapain gitu. Jadi singkatnya yang berhak mepajakinya Indonesia ya kalau ada penjualan. Kalau dividen itu dipajaki di Indonesia karena dia diperlakukan sebagai laba usaha. Berarti kan laba usaha dipajaki di Indonesia. Begitu. Kita lihat pasal 7 OECD. Pasal 7-nya ya. Pasal 7. Balik lagi pasal 13, sekarang pasal 7. Nah, silakan dibaca ya. Saya kira belum baca semuanya gitu. Laba suatu perusahaan dari suatu negara India hanya akan dikenakan di negara India jika satu, perusahaan itu menjalankan usaha di negara Indonesia melalui BUT. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara Indonesia, tetapi hanya atas bagian laba yang berasal. Oh iya, betul-betul. Jadi intinya kalau ada penghasilan berupa dividen dipajakinya di negara Indonesia. Tapi yang dipajaki adalah dividen yang diterima oleh BUT dari Indonesia saja. Sedangkan dividen yang diterima dari luar Indonesia tidak berhak dipajaki di Indonesia. Sekarang bunga. Kalau bunga sama ya, kayak yang tadi dividen. Jadi kalau bunga itu kita minjemin ke orang lain membayar pokok dan bunga kepada kita. Itu dipajaki di negara Indonesia. Karena masuknya ke BUT. Gitu. Sekarang RO atau Representative Office atau Kantor Perwakilan Dagang Asing. Nah, kalau ini ada kekhususan. Tarifnya 1% dari nilai ekspor bruto. Kalau KPDA ini tarifnya bukan 1% ya, tapi 0,44% ya. Karena dia udah ada fasilitas, udah ada pengurangan dan lain-lain dari nilai ekspor. Oh, jadi dia tuh BUT, tapi jualannya ke luar negeri lagi. Bisa gitunya.
Ya betul ya. Dia itu orang Indonesia, orang luar negeri punya BUT di Indonesia, tapi dia tuh ekspor. Berarti kan mengeluarkan barang dari Indonesia ke negara yang lain. Terus ngapain bikin BUT di Indonesia dong ya? Oh mungkin biar murah ya, pekerja di Indonesia murah, jadi dia, oh iya kayak jersey ya, kayak jersey MU yang bikin negara Indonesia tuh, made in Indonesia. Tapi sama Indonesia diekspor lagi sama BUT di Indonesia ke Old Trafford ke Inggris. Begitu. Ya, betul ya, Dila. Terakhir untuk pelayaran dan penerbangan luar negeri. Sama ya di Indonesia juga. 6% dari peredaran bruto. Dan sifatnya final. Tidak ada biaya-biaya. Oke, terakhir ya. Pertanyaan nih. Dinda udah ya tadi ya? Atau belum? Belum. Belum ya? Oke, sekarang Dinda. Pertanyaan untuk Dinda. Pertanyaan untuk Dinda, siapa yang berhak memajaki penghasilan BUT dari pengalihan harta tak bergerak? Siapa? Ya, betul ya. Ajeng. Ya, Pak. Pasal berapa yang mengatur tentang hak pemajakan atas pengalihan harta bergerak? Pasal 13. 13. Kalau sama India? Pasal 13. 13 juga ya. Betul. Nada. Ada nada? Iya. Oke. Kalau buat nada, pertanyaannya, pasal berapa? Kalau nada bulan puasa kayaknya nggak nyanyi ya. Apa ngomongin apa tadi ya? Oh ya, dividen itu pasal berapa? Pasal 7 OECD. Ya, betul. Lanjut ke Lilis. Ya, Pak. Kalau bunga. Pasal berapa tuh di bunga-bunga? Bunga tadi pasal 11, Pak. Ya, betul. Kok pada bisa sih jawabnya? Lilis. Iya, Pak, tadi, Pak. Lilis. Tadi Lilis. Oh iya benar. Rama. Sorry. Rama. Ada Rama? Enggak ada ya? Rama ya? Rama. Rama tidak ada. Diani ada? Ada, Pak. Berapa tarif RO? Bapak mau putus-putus tarif apa, Pak? Tarif RO. RO 1% dari nilai ekspor. 1% atau 0,44?
0,44 Pak. 0,44 ya. Oke, lanjut. Gresi. Ada Gresi? Ada, Pak. Buat Gresi, pertanyaannya berapa tarif pajak untuk perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri? Tarif pajaknya berapa? 6% dari peredaran bruto, Pak. Berapa? 6%. 6%. Tuh. Terakhir, Vivie. Iya, Pak. Oke, buat Vivi. Karena pertanyaan sayanya udah habis, jadi kita kasih soal yang susah dikit. Tapi kayaknya sih masih ada nih satu lagi, mah. Ngomongin penerbangan luar negeri, ya. Sebutkan 3 bandara di Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta, terus Bandara Hussein, sama terakhir Bandara Juanda gitu. Bukan. Aduh, lupa satu lagi apa ya? Juanda wae. Bu, satu lagi apa ya? Aduh, segitu ada ratusan di Indonesia. Aduh, kamu. Apa lagi ya? Bentar, Pak. Apalagi? Itu susah kan ya? Bandara, ya ada Bapak, Bandara Juanda juga ada di Surabaya. Oh gitu? Iya. Ini ya pengen Juanda ya. Kita kasih aja Juanda boleh. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum nanti siang ya, jam 12, Adinda buka puasa ya. Setengah hari kan Adinda biasanya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, itu nanti ada soal ya. Nanti ada soal, bisa kalian kerjakan sambil ngabuburit ya. Orang lain update status ya, mau buka puasa teh kalian mah ngerjakan tugas lah sambil ini ya, ngisi waktu luangnya di HP. Nggak apa-apa jawabannya salah juga ya, nilai makan menyesuaikan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.